Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Ini bicara tentang Cisa nih luar biasa banget guys. Kenapa? Karena ini memang lagi viral banget di Italia, terutama di Juventus. Kemarin pernyataan si Thiago Motta ini juga menyatakan bahwa si Cisa keluar dari proyek mereka. Bahkan kemarin di uji coba juga Cisa juga nggak dibawa. Dan yang jelas Cisa, akankah dia bertahan sampai kontraknya habis atau Juventus akan menjual? Yang jelas Juventus pasti akan menjual. Ada Roma kemarin, ada Napoli, tetapi kayaknya mereka nggak jadi. Dan juga ada dari Inggris. Nah ini yang ada kejutannya guys. Inter Milan pertimbangkan tawaran mengejutkan untuk Cisa ya. Nah ini harganya kan kurang lebih sekitar 20 juta guys ya. Kenapa? Karena kan kontraknya tinggal setahun dan memang ini agak berkaki kaca ya. Tapi kalau menurut gua kalau Inter mendapatkan si Cisa, Inter udah nggak butuh Gudmundsson ya. Karena memang Inter butuh pemain yang berkarakter beda yang dicari sama Inzaghi dan Inzaghi juga menyukai Cisa gitu. Nah, kita nggak tahu yang jelas bagaimana cara mendatangkan Cisa di bursa transfer musim ini adalah dengan keluarnya Korea Arnautovic. Nah ini adalah salah satu jawaban. Dan satu adalah si Satriano. Satriano kemarin sudah setuju antara Inter dengan Brest. Ternyata Satriano menolak guys. Gila men ya. Nah ini nggak semua pemain itu bisa keluar seenaknya aja sesuai suruhan dari si klubnya gitu. Inter sudah menyetujui, Brest sudah menyetujui, ternyata si Satriano kayaknya kurang puas waktu di Brest, walaupun dia bisa mencetak gol dan 4 assist di musim lalu, tapi dia ternyata tidak puas walaupun Brest tetap lolos ke Liga Champions. Dia menunggu tawaran-tawaran dari, terutama dari Spanyol guys. Kita tunggu aja guys, yang jelas ya memang ini kalau Cisa ini kita dapatkan, wow ini salah satu kudeta yang luar biasa ya, seperti video-video gue sebelumnya bahwa memang ini antara Inter dengan perwakilannya ya, perwakilan si Cisa ini intens sekali guys ya. Jadi memang ada dalam beberapa minggu terakhir nih intens sekali dengan siapa namanya agennya si Cisa. Ini antara Ausilio ini kencang banget guys. Jadi ya menurut gua sih bisa aja ya. Yang penting kalau Inter bisa mendapatkan uang dari penjualan si Satriano, Korea atau Arnautovic, kemungkinan si Cisa ini diambil sekarang. Nggak menunggu lagi untuk nol. Karena Juventus pasti nggak mau juga kehilangan si Cisa secara gratis. Seperti yang si Rabiot ya. Rabiot juga keluar dari Juventus. Tapi dia masuk ke Juventus juga free kan. Jadi ya kita lihatlah bagaimana pergerakan Inter kalau menurut gue ya. Nggak tahu guys gimana, silakan komen. Apakah suka dengan Cisa? Kalau gue sih suka-suka aja ya. Karena memang kita butuh pemain seperti ini. Kita kehilangan Sanchez, masuk Cisa yang usianya masih 26 tahun dan ini cocok banget menurut gua. Kita lihat nanti bagaimana gebrakan-gebrakan Inter terhadap Cisa. Dan bahkan ya memang si Juventus memang sekarang lagi mengadakan revolusi ya guys ya. Dan ini memang bagus ya. Masuk pelatih baru dan timnya punya uang dan dia mengikuti apa kehendaknya dari si Thiago Motta. Ya, pemain-pemain yang sudah keluar ada Sole, Ling Junior, Hudson ya, Kean, terus juga kalau Jorge udah keluar nih. Nah, menyusul nih. Kalau Rabiot sama si itu kan Alessandro kan udah habis kontrak ya. Terus ada kiper, McKennie, banyak sekali. Ada 11 apa 12 pemain-pemain Juventus lagi yang akan dijual. Ini mereka cuci gudang ya. Jadi ini sebenarnya yang diinginkan. Nah, kemarin waktu Igor Tudor, waktu di Lazio, dia juga pengennya seperti ini. Tetapi Lotilo ya, presidennya si Lazio nggak setuju gitu. Ini bagus. Tapi ya belum tentu ini menjadi instan guys. Belum tentu ini bisa menjadi klub dalam satu musim. Butuh waktu. Tetapi mereka memang merekrut pemain-pemain kuat. Dan kita akui itu. Tapi kita nggak usah takut karena Inter sudah punya fondasi yang kuat guys ya. Kita tunggu aja bagaimana apapun yang dilakukan si Juventus nggak peduli. Yang penting Inter tetap fokus dengan diri sendiri. Nah ini dia guys. Ini kan si Bisek ini memang calon penggantinya si Pavard ya guys ya. Dan kemungkinan Inzaghi juga nanti akan memainkan dia di awal pertemuan dengan Genoa, pembuka Serie A. Kemungkinan dia yang akan dimainkan. Pavard kan baru berlatih kemarin, jadi perlu
fisik dulu, pelatihan fisik. Nah, Bisek nih kemungkinan. Nah, ini dengan penampilan impresif dia selama pramusim ini menarik minat-minat terutama dari Liga Inggris ya, dan West Ham juga sudah mencoba menanyakan ya. Inter nggak akan menjual, kemungkinan ya kalau di atas 30 juta mungkin Inter akan jual. Tapi menurut gua sayang ya, karena ini calon pemain hebat guys. Mungkin harganya nanti bisa di atas 50 juta nih kalau melihat performance dia, dan bagaimana fisik dia, visi bermain dia, ini bagus ya guys ya. Jadi menurut gua tetap pertahankan ya, kemungkinan ini ada idenya adalah Pavard ditarik ke tengah, Bastoni di kiri, dan si Bisek di kanan. Jadi klop banget nih pemain-pemain muda yang mengawal lini belakang Inter nih, oke banget gitu loh. Jadi Acerbi sama Stefan de Vrij udah bisa jadi cadangan nih buat mereka. Itu sih ya. Kita lihat aja nanti apakah si Bisek nih bisa menjadi starter terus di musim ini guys. Oh ya, kemarin juga si Carmoni sudah perpanjangan kontrak dengan Inter sampai 2029, dan kemungkinan hari ini dia juga akan tes medis di Marseille ya, dengan perjanjian 1 juta dipinjam, gaji ditanggung oleh Marseille, dan kemungkinan Marseille juga akan punya opsi beli kurang lebih sekitar 40 juta. Dan Inter juga bisa mengontrol kembali dan bisa menarik dia kembali gitu loh. Jadi nggak ada masalah guys. Ini biarkan dia sekolah di sana, karena memang dia belum bisa masuk ke skuadnya Inzaghi. Jadi semoga sukses si Valentin Carboni di Marseille ya. Kita tunggu aja update-nya bagaimana. Nah, Inter juga seperti ya bisa mengkudeta Cisa, terus juga kemarin kan si Leoni ini dibantah oleh agennya bahwa dia tidak akan kemana-mana, dia tidak akan ke Inter. Tapi Inter tetap terus berusaha merekrut si Leoni ya, sebelum Juventus dapat ya. Karena Juventus juga mengincar, jadi ini pemain muda dan bagus banget guys ya. Baru dipermanenkan oleh Sampdoria kemarin, tetapi Inter tetap menginginkan dia. Intensitasnya sampai hari ini, berminggu-minggu terakhir ini kan selalu bicara tentang Leoni. Nah, jadi selain kiper yang ditawarkan ya, salah satu adalah si Radu, juga si back muda kita ya, yang kemarin menggantikan posisinya si Alessandro Bastoni. Ini adalah Alessandro Fontanarossa, ini juga bisa menjadi bagian kesepakatan untuk mendatangkan Leoni. Semoga aja guys, Leoni datang, Cisa datang, wow keren banget ya. Jadi kita memang kemungkinan Gudmundsson kayaknya agak berat nih kalau terus Inter nggak bisa menyelesaikan permasalahannya ya guys ya. Nah, Kapten Inter tunjukkan kepemimpinan dengan kembali berlatih lebih awal. Kemungkinan besok si Toro akan bergabung ya. Guys, kenapa? Karena memang si Taremi cedera ya, ini juga berita yang kurang mengenakan buat kita. Tapi semoga aja si Taremi bisa sembuh sebelum Genoa ya. Nah, tapi kemungkinan dia tidak akan menjadi starter. Tapi yang jelas ya, kepemimpinannya si Lautaro ini luar biasa. Dia tahu timnya butuh dia akhirnya terbang ke Italia, dan besok dia akan bergabung dengan rekan-rekannya. Apalagi dia kemarin memenangkan Copa America dan juga menjadi top skor, dan dia juga tidak mau malu nanti ya ketemu dengan Genoa di pembuka Serie A. Pasti dia pengen menang, dan dia ya udahlah, dia skip aja liburan dia demi Inter. Inilah kedewasaan, inilah kepemimpinan Lautaro Martinez. Luar biasa guys. Kita tunggu, semoga Lautaro Martinez memenangkan Ballon d'Or dan juga memenangkan yang namanya Liga Champions musim ini. Nah ini dia, bintang Valencia hargai ketertarikan Inter terhadap dia. Ini pemain Valencia ya, si Gaziorowski ya. Ini pemain muda berusia 19 tahun, pemain Valencia. Agennya juga udah ngomong ke dia appreciate banget buat Inter ya, yang sudah tertarik buat dia. Tapi dia tidak akan memaksa transfer. Tapi Valencia sekarang lagi butuh duit guys, dan memang klausulnya 15 juta ini juga agak berat. Tapi kita akan lihatlah apakah Grauski ini bisa datangkan Inter. Ini back kidal, dan ini dibilang salah satu penerus Sergio Ramos katanya. Tapi kita lihatlah nanti apakah memang Inter bisa mendatangkannya atau bagaimana. Kita tunggu aja. Nah ini guys, Inter Arnautovic cedera. Ya udah fisiknya kurang baik, dan juga rumor-rumor, dan juga Zelensky juga cedera guys. Tapi cedera tidak parah ya. Kemungkinan dia tetap bisa bermain nanti di laga pembuka Serie A si Zelensky ya. Tapi kita nggak usah khawatir. Hari ini akan dites medis mereka ya. Kalau Taremi juga hari ini juga dicek apakah butuh berapa lama dia
perlu istirahat karena memang ketegangan otot ya guys ya. Kemarin di pertandingan Pisa, Arnautovic dan si Zelensky tidak nyaman dengan ototnya. Jadi akan diperiksa hari ini dan untuk Taremi juga hari ini. Kita lihat aja, semoga aja mereka tetap bisa ya. Nah, terus si Mkhitaryan ya disiapkan sebagai mengambil peran taktis di Inter. Dia ini sebenarnya kalau di Arsenal, di MU dia menjadi gelandang serang guys ya. Dia lebih sering. Nah, di Inter dia lebih ke gelandang box to box. Di Roma juga. Nah, ternyata di Inzaghi akan membutuhkan peran dia. Kemungkinan dia juga akan menemani Lautaro Martinez atau si Thuram nanti waktu di laga pembuka Serie A ya guys ya. Jadi ini bagus, pemain perannya berusia 35 tahun tapi perannya luar biasa, mau bermain sebagai gelandang, striker dia juga bisa, dan dia juga defense-nya juga bagus nih, luar biasa. Gelandang bertahan juga dia bisa. Ini keren ya. Kemarin aja dia memerankan peranannya si Hakan kan sebagai regista, ini luar biasa ya Mkhitaryan. Semoga aja, kita tunggu aja, semoga Inter bisa mendapatkan solusi dan si anak-anak ini semakin bagus penampilannya nanti di musim ini. Nah, Taremi kemarin di wawancara ya, dia bilang di Welcome Home ya, ini channel resmi Inter ya. Tim hanya sukses jika ada kelompok yang bersatu. Itu yang terpenting. Dia berbicara kepada saluran resmi ya. Dia bilang, para pemain harus merasa hampir seperti saudara satu sama lain. Mereka harus mengorbankan diri demi rekan satu tim mereka. Mereka harus berjuang untuk selalu sama lain. Karena sepanjang tahun ini kami lebih sering bertemu dengan rekan satu tim kami dibanding dengan keluarga kami sendiri. Nah inilah, jadi dia pas banget datang ke Inter. Inter punya kekeluargaan yang tinggi, tapi apa yang dibilang Taremi ini benar ya. Mereka lebih banyak bertemu dibanding keluarga mereka. Karena mereka kan tiap minggu bertanding, bahkan seminggu 2 kali. Jadi mereka harus terus, chemistry mereka harus terus jaga gitu ya guys ya. Semoga aja Taremi cepat sembuh ya. Dan juga untuk si Radu kemungkinan dia akan menerima penawaran dari Nantes. Ya kita lihat lagi guys, siapa-siapa aja pemain-pemain Inter yang akan keluar. Karena Inter buru-buru dapat duit. Ini back belum dapat, striker belum dapat. Nah, semoga-moga aja si Satriano juga bisa mendapatkan tim yang dia mau dan semoga aja. Nah, ini Gudmundsson 5 juta euro untuk pinjaman berat dalam kondisi tertentu. Ini Gudmundsson sangat dekat ke Fiorentina guys ya. Kenapa? Fiorentina, Nico Gonzalez juga diminati oleh si Juventus dan ternyata Thiago Motta juga mengagumi si Gonzalez ini. Nah, kalau Gonzalez pergi ke Juventus, artinya Gudmundsson bisa mereka mendatangkan. Apalagi kan Nico Gonzalez kan harganya sekitar 20-25 juta dan ini dia bisa manfaatkan untuk membeli Gudmundsson. Apakah ini akan menjadi baik-baik buat kita untuk Gudmundsson atau apa? Kita nggak tahu guys. Yang jelas adalah sekarang Inter lagi fokus pemulihan para pemain dan hanya Lautaro yang belum datang ya. Kemarin si Pavard sama si Thuram sudah hadir ya, sudah berlatih. Stefan De Vrij, si Dumfries. Oh ya, kabar gembira juga minggu ini akan ada perpanjangan kontrak Dumfries dengan Inter sampai 2028 dengan gaji 4 juta. Jadi kita tenang guys, pemain sayap kanan kita udah oke. Kita hanya tinggal mencari back kiri. Siapa? Pantona Ros pemain-pemain muda Inter kayaknya belum bisa deh sebagai perwakilan Bastoni. Nah, kita tunggu siapa yang akan datang guys, dan juga untuk striker semoga aja si Cisa nih menjadi kado buat kita guys. Jadi kita benar-benar bisa ngangkangin si Juventus ya guys ya. Nah, kita tunggu aja, semoga aja benar-benar seperti sesuai harapan kita. Ya, nanti juga akan ada pertandingan Al-Ittihad ya. Inter akan ketemu dengan asuhannya Pioli. Bukan ya. Bukan Pioli pelatihnya. Siapa pelatihnya? Jadi kita tunggu aja guys. Semoga aja nanti Inzaghi bisa terus dan pemain-pemain yang cedera cepat kembali dan semakin kompak, dan semoga musim ini benar-benar banyak piala yang dibawa Inter. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.